Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distiawini dengan NIM 180301278 dari Minat Ilmu Tanah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengelolaan lahan rawa, yang dimana video ini merupakan salah satu tugas dari praktikum pengelolaan lahan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan lahan rawa, jenis-jenis lahan rawa, permasalahan pada lahan rawa, serta pengelolaan tanah, air, dan tanaman pada lahan rawa. Lahan rawa merupakan lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air yang dangkal. Dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah seperti swamp, marsh, bog, dan fen, yang dimana keempat istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Adapun swamp merupakan tipe lahan basah yang memiliki drainase yang sangat buruk serta miskin akan mineral tanah dan banyak ditumbuhi tumbuhan berkayu dan semak. Yang kedua, marsh. Marsh merupakan tipe lahan basah yang memiliki kandungan mineral tanah yang kurang baik serta banyak ditumbuhi oleh rerumputan. Yang ketiga, bog. Bog merupakan tipe lahan basah yang memiliki drainase buruk dan banyak ditumbuhi oleh lumut dan tanaman berbunga. Dan yang terakhir adalah fen. Fen merupakan ekosistem lahan basah yang memiliki tanah yang lunak serta didominasi oleh vegetasi tumbuhan berjenis rumput dan alang-alang. Adapun ciri-ciri umum lahan rawa, yang pertama, memiliki kandungan air yang tinggi, yang kedua, selalu tergenang air, dan yang ketiga, sumber air tetap. Jenis lahan rawa. Adapun berdasarkan rasa airnya, lahan rawa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rawa asin, rawa payau, dan rawa tawar. Rawa asin adalah rawa yang sumber airnya berasal dari laut. Yang kedua, rawa payau. Rawa payau adalah rawa yang airnya terbentuk dari pencampuran air asin serta air tawar. Dan yang terakhir adalah rawa tawar. Rawa tawar adalah rawa yang memiliki rasa air yang tawar disebabkan oleh airnya berasal dari sungai, hujan, air tanah, serta danau. Adapun berdasarkan letaknya, lahan rawa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rawa dataran rendah, rawa dataran tinggi, serta rawa peralihan. Rawa dataran rendah adalah rawa yang terbentuk di permukaan rendah yang memiliki permukaan cekung atau datar dan biasanya kaya akan mineral. Yang kedua, rawa dataran tinggi. Rawa dataran tinggi adalah rawa yang ada pada daerah permukaan tinggi serta permukaannya cekung dan biasanya sumber airnya berasal dari hujan. Dan yang terakhir, rawa peralihan. Rawa peralihan adalah rawa yang sebagian tanahnya dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Adapun berdasarkan penyebab genangannya, lahan rawa dibedakan menjadi tiga, yaitu rawa pasang surut, rawa lebak, serta rawa lebak peralihan. Rawa pasang surut adalah lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Adapun rawa lebak adalah lahan rawa yang genangannya terjadi karena luapan air sungai atau air hujan yang terjadi di dalam cekungan. Dan terakhir, rawa lebak peralihan. Rawa lebak peralihan adalah rawa lebak yang pasang surutnya air laut masih terasa di saluran primer atau di sungai. Permasalahan utama yang terjadi pada lahan rawa adalah derajat keasamannya yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi kesuburan tanahnya yang rendah, dan dampaknya adalah zat hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman akan sulit ditemukan. Selain itu, permasalahan berikutnya ialah di mana pada lahan rawa hanya bisa ditanami pada saat musim kemarau atau saat air surut. Pengelolaan lahan rawa. Pada pengelolaan lahan rawa, yang pertama ialah pengelolaan tanah, yang dimana dalam pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan melakukan penggemburan dan juga perataan tanah. Selain itu dapat juga dilakukan dengan memberikan ameliorasi dan juga pemupukan. Yang kedua, pengelolaan air. Pada pengelolaan air dapat dilakukan dengan membuat sistem bendungan dan juga irigasi. Selain itu dapat juga dengan melakukan pengelolaan tata letak air makro dan juga mikro dengan pembuatan saluran dan membuat aliran satu arah. Dan yang terakhir, pengelolaan tanaman. Pada pengelolaan tanaman dapat dilakukan dengan menanam varietas tanaman yang unggul, yaitu yang tahan terhadap keasaman yang tinggi.